Yin Xiao juga menghela nafas. Tuan Zunyingyi, bagaimana Anda mengurangi gigitan guru kecil itu? Satu pengurangan masih 10 tahun. Kisah ini, Saudara Qin, dapatkah mereka menanggungnya? Kuncinya adalah bahwa, dengan kebijaksanaan tuannya, Anda seharusnya tidak tahu bahwa keajaiban ketujuh saudari itu begitu tinggi. Namun, tidak ada gerakan di kuil itu Dao. Hanya Tu Tianshu menyipitkan matanya dan sedikit mengangkat mulut. Mungkin karena Qin Yichen, Tuan, sehingga akhirnya dia berani menarik buah dewa guru kecil itu. Qin Yichen sangat kecewa ketika dia berbicara tentang berkelahi, dan saya melihat nyala api menyembul keluar dari Litu Dao Hall. Api jatuh di samping Ziyun dan Tu Jiner, tiba-tiba berubah menjadi dinding api. Dinding api menyelimuti keempat sisi. Tetapi itu adalah distorsi ruang di atas kepala dan kaki mereka, membakar ruang. Ini adalah... Tulin tertegun selama beberapa saat, dan tiba-tiba tersenyum. Sepertinya Tuan takut kamu akan menghancurkan bunga dan tanaman. Qin Yichen membeku. Bunga dan tanaman? Apakah semua keluarga monster di Litu Yaoting begitu mencintai? Tapi bagaimanapun, ini adalah pengadilan Litu Demon, dan Tu Jiner dan Ziyun sudah memasuki Tao. Jika mereka benar-benar bertarung, kerusakannya tidak bisa diremehkan. Setelah kembali ke para dewa, Qin Yichen memandang kuil Litu Dao, wajahnya sedikit berubah. Cahaya api ini secara alami adalah tembakan Li Tao Daojun, dan tembakannya berarti bahwa tuan yang baru saja disembahnya memperhatikan pertempuran ini. Ayo! Mulut kecil Tu Jiner sedikit terangkat, tetapi ayahnya menembak, tetapi tidak menghentikannya, menunjukkan bahwa ia diizinkan untuk menggertak saudara yang bau itu. Tidak, itu diizinkan untuk mengembalikan hadiah. Namun, Ziyun menatap cahaya yang menutupi langit, tetapi sedikit menggaruk kepalanya, mengangkat alisnya. Apa artinya ini? Tuan Li memperingatkan saya bahwa dia sedang menonton. Biarkan saya berani menggertak putrinya mencoba. Tidak peduli. Pedang iblis Ziyun ada di tangannya, bahkan jika dia melihat wajah Guru Li, dia hanya bisa mengetuknya sebaik mungkin. Ziyun, hati-hati. Kakak perempuan bisa menjadi 7 murid Tuan Li, dan dia sudah memasuki Tao. Qin Yichen diam-diam mentransmisikan suara. Dalam pertempuran asli, dia ingin Ziyun menolak. Bagaimanapun, wajah Raja Iblis Litu masih harus diberikan. Tapi Qin Yichen kemudian merasa bahwa ilmu pedang Ziyun tidak lagi hilang darinya, dan sebagai saudara, dia menekan Ziyun setiap waktu. Ambil saja kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat adik perempuan itu. Sister-sister tidak memiliki tentara sihir? Ziyun berdiri di antara para dewa api. Rambut ungu berkibar, dan Tu Jiner menggelengkan kepalanya. Tidak. Basing, menginstruksikan kamu, tidak membutuhkannya. Ah. Ziyun tersenyum. Kalau begitu aku tidak menggertak adik perempuan itu. Aku mengambil pisau ini. Ziyun juga khusus tentang hal itu. Mereka membantai lebih dari 10.000 dewa dan setan, dan mendapatkan banyak. Semua jenis senjata dan artefak magis tersedia, dan pisau ajaib di tangan Ziyun saat ini memang sangat biasa. Tu Jiner mengangkat wajahnya. Suasana seorang saudari. Lihatlah dirimu sebagai adik lelaki. Biarkan kau menembak dulu. Ziyun menyeringai dan tiba-tiba bermain dengan rasa. Tidak, terima kasih. Apakah kamu masih tahu untuk berbicara untuk suster? Senyum Ziyun menyatu. Dan saat berikutnya, pedang itu meroket. Maksudku, suster akan belajar kehalusan cara pedang. Jangan berterima kasih padaku. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya pedang seperti Changhong, sehingga api yang menutupi langit dan matahari bergetar dan berputar. Dua trik ini dikembangkan olehku saat membunuh iblis. Tolong beri aku saran. Aku melihat cahaya tajam di tangan Ziyun yang melonjak, ganas dan tak tertandingi. Pisau ajaib itu berubah menjadi pedang besar, dan api di atas kepalanya juga melambung tinggi. Membunuh Tuhan. Tampaknya tinggal bersama Qin Yichen untuk waktu yang lama. Ziyun juga mempelajari nama yang sangat sederhana dan kasar dari mantan. Dua pisau ini, yang dia sadari ketika dia membunuh iblis dan membantai iblis, tentu saja memiliki nama yang ringkas. Dan di bawah pedang itu, aku melihat para dewa di pedang besar itu, dan Qin Yichen menatap matanya, dan semua matanya menunjukkan keterkejutan. Jin Rui juga memuji dan berkata, pisau ini tampaknya mengembunkan protos yang terkendali, dan bahkan pisau ilahi ada di dalamnya. Jika ada protos di tangan, kecuali Dao Wei Yuan lebih baik dari saudara ke-11. Jika tidak, bunuh dewa dengan pisau, pedang itu seperti namanya. Tu Tianshu masih menyipit, tetapi dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, meskipun niat membunuh pedang Shinto baru saja dikondensasi dan hanya memiliki prototipe. Tetapi langkah ini sudah sangat sederhana. Sayangnya, masih ada jarak dibandingkan dengan adik perempuannya. Di bawah pedang, sosok Tu Jiner tampak sangat kecil. Namun, melihat bila para dewa yang penuh dengan kekuatan untuk menekan kekuatan para dewa,
Tu Jiner bahkan menyeringai seperti Ziyun dan tersenyum sangat banyak, hanya ini. Api. Sepatah kata api melihat rubah ekor Tu Jiner tiba-tiba naik. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Buntut rubah berubah menjadi api yang mengerikan. Dan Qin Yichen merasakan suhu yang sangat panas dan tidak bisa menahan diri untuk menatap, tentu saja. Dengan Tuan Li, adik perempuan itu berlatih api. Berseru, rubah ekornya ternyata seorang gadis seperti Tu Jiner. Tetapi kobaran api itu sangat mengesankan. Saya melihat api Tu Jiner bertabrakan dengan cahaya pedang yang besar, yang tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari pedang ilahi. Seolah-olah Tu Jiner tidak menekan Ziyun dengan bidang kekuatannya. Yang mengejutkan Qin Yichen, bagaimanapun, adalah bahwa api meledak dari Tu Jiner persis sama dengan penampilannya. Dengan ekor rubah dan telinga rubah, semuanya dengan warna pink muda. Kenapa itu berbeda dari apiku? Namun, Qin Yichen tidak peduli. Karena dia mempersepsikannya dengan Dao Wei, dan menemukan bahwa api merah muda pucat ini memiliki kekuatan yang sama dengan api yang membakar, dan suhunya sama. Qin Yichen tidak berpikir terlalu banyak, haruskah kakak sister berbeda dari spesies rubah setan lainnya? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, Shen Wuo bertabrakan dengan rubah Tu Jiner. Namun, apa yang tidak diduga Qin Yichen adalah bahwa tubuh besar rubah Tu Jiner sebenarnya membuka mulutnya, seperti buah dari gigitan itu, menghancurkan pedang besar Ziyun. Ini. Mata naga Ziyun bergetar, dan gerakan Tu Jiner tampaknya lucu. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya manifestasi dari konfrontasinya dengan mantan Dao Wei dan kekuatan gaib. Menghancurkan roh pembunuhnya, artinya, Tu Jiner telah memenangkan trik ini. Pembunuh. Sebelum pedang itu patah, Ziyun melihat kebangkitan pedang. Pada saat itu, Qin Yichen jelas melihat bahwa mata naga Ziyun sangat ganas, dan pisau di tangannya lebih seperti deru naga setan dunia. Ini, setan artinya. Qin Yichen terkejut. Apa yang paling dia pedulikan bukanlah kekuatan pisau, tetapi ketakutan bahwa Ziyun akan jatuh ke jalan ajaib. Saya melihat bahwa pisau ini lebih ganas daripada iblis, dan itu harus ditentukan. Ini adalah dua pisau yang dipelajari Ziyun. Untuk membunuh Tuhan, itu harus lebih ganas dan lebih melonjak daripada keahlian ilahi. Untuk membunuh iblis, itu lebih kejam dan lebih menentukan daripada Mozumo Wei. Aku melihat pedang emas dan hitam yang terhuyung-huyung, dan akhirnya terkondensasi menjadi pedang dewa yang hebat. Untungnya, ketika pedang ini terbelah, Qin Yichen melihat pedang murni yang berarti dari mata naga Ziyun. Memotong. Tanda seru. Tanda seru. Luka dengan pisau tampaknya membuat iblis meraung dan takut, dan Tu Jiner hanyalah gadis rubah iblis. Dan di wajah pisau ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit.